Di video ini, kita akan membahas tentang strategi marketing 3.0 ala Rinso, merek deterjen paling laku di Indonesia. Yuk, kita bahas sampai tuntas. Halo, saya Faris. Di channel ini kita akan bahas soal konsep dan strategi marketing. So, buat kalian yang pengen belajar marketing tapi males kuliah atau baca bukunya, channel ini pas banget. Fokus ke Rinso. Rinso adalah merek deterjen pertama di Indonesia. Diproduksi oleh Unilever pada tahun 1970-an. Saat ini, Rinso merupakan pemimpin pasar deterjen di Indonesia. Apa rahasia suksesnya? Jawabannya, karena merek ini berhasil menerapkan strategi marketing 3.0. Marketing 3.0 adalah strategi pemasaran yang dikonsepkan oleh Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, dan Iwan Setiawan. Dalam bukunya yang berjudul Marketing 3.0, From Product to Customer to the Human Spirit. Konsep ini merupakan pengembangan dari era pemasaran yang sudah ada sebelumnya, yaitu Marketing 1.0 dan Marketing 2.0. Berawal dari pemasaran yang berorientasi produk, Marketing 1.0 yang mengenalkan kita pada konsep STP dan Formula 4P. Di era ini, fokus pemasaran terletak pada pengembangan produk dengan spesifikasi terbaik yang ditawarkan dengan harga terjangkau sesuai pasar yang dituju. Tujuan dari praktek pemasaran di era ini adalah pemenuhan kebutuhan fungsional dari konsumen, kebutuhan dasar yang berkaitan dengan manfaat inti atau fungsi utama yang diharapkan dari suatu produk. Contoh, jika produknya adalah sepatu, maka kebutuhan fungsionalnya adalah bisa melindungi kaki, nyaman dipakai, ukurannya sesuai, mudah dipasang, dan mudah dilepas. Selanjutnya, era marketing 1.0 bergeser menuju ke era marketing 2.0 yang populer dengan konsep-konsep dalam ilmu perilaku konsumen, seperti persepsi, kepuasan, dan loyalitas. Di era ini, fokus pemasaran terletak pada strategi untuk memuaskan dan mempertahankan pelanggan. Oleh karena itu, kunci sukses di era ini adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan produk dan jasa yang memiliki diferensiasi yang kuat dan disukai pelanggan. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan fungsional dan kebutuhan emosional dari konsumen. Kebutuhan emosional yaitu kebutuhan sekunder yang berkaitan dengan perasaan positif yang muncul ketika kita mengkonsumsi suatu produk. Contoh, jika produknya adalah parfum, maka kebutuhan emosionalnya adalah menimbulkan rasa percaya diri dan bahagia ketika menggunakan parfum tersebut. Era marketing 2.0 kemudian juga mengalami pergeseran menuju ke era pemasaran yang berorientasi pada manusia, marketing 3.0. Di era ini, pelanggan diperlakukan sebagai manusia secara utuh, yang tidak hanya memiliki kebutuhan fungsional dan emosional, tapi juga memiliki kebutuhan spiritual yang harus dipenuhi. Kebutuhan spiritual adalah kebutuhan yang berkaitan dengan ketenangan batin yang dirasakan konsumen saat menggunakan suatu produk. Ketenangan batin ini diperoleh dari hubungan harmonis yang terjalin antara konsumen tersebut dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitar saat mengkonsumsi suatu produk. Contoh, sepeda. Kebutuhan spiritualnya adalah ketenangan batin yang kita peroleh ketika menggunakan sepeda untuk tujuan yang baik, seperti berolahraga, belajar, dan bekerja. Dengan bersepeda, kita juga dapat menjaga kelestarian lingkungan karena tidak menghasilkan polusi udara seperti halnya kendaraan bermotor. Selain itu, bersepeda juga tidak membutuhkan bahan bakar seperti bensin atau listrik, sehingga dapat menghemat energi dan biaya transportasi. Hal-hal seperti inilah yang memicu ketenangan batin kita sebagai pengendara sepeda. Nah, perusahaan yang ingin menerapkan strategi marketing 3.0 idealnya mampu memenuhi 3 jenis kebutuhan tersebut. Hal ini dikarenakan dalam konsep marketing 3.0, konsumen dipandang sebagai manusia secara utuh yang memiliki hati, pikiran, dan nilai-nilai yang dipegang teguh. Adanya konsep marketing 3.0 ditujukan untuk membuat konsumen merasa damai dan bahagia ketika mengkonsumsi produk atau jasa yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan hidup mereka. Ini yang menyebabkan pemenuhan dari ketiga jenis kebutuhan tadi menjadi faktor kunci dalam kesuksesan marketing 3.0. Nah, hebatnya Rinso, produk mereka tuh mampu memenuhi ketiga jenis kebutuhan itu. Contoh, untuk memenuhi kebutuhan fungsional, Rinso menyediakan berbagai macam varian dan kemasan produk
sesuai dengan kebutuhan pengguna, mulai dari deterjen bubuk sampai deterjen cair. Untuk memenuhi kebutuhan emosional, Rinso mengkampanyekan semboyan berani kotor demi kebaikan, yang mencerminkan semangat Rinso untuk memberikan pengalaman mencuci terbaik, dengan proses pencucian yang mudah, agar semua orang dapat mengeluarkan potensi terbaik mereka tanpa takut kotor. Hal ini otomatis menciptakan pengalaman positif dan menumbuhkan rasa percaya diri dari konsumennya. Berkaitan dengan kebutuhan spiritual untuk menjaga ketenangan batin dari konsumennya, Rinso menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai kemanusiaan atau human spirit yang merupakan inti dari marketing 3.0. Nilai-nilai ini terdiri dari 3 aspek, yaitu orang atau people, alam sekitar dan lingkungan tempat kita tinggal atau planet, dan tentunya profit atau keuntungan. People artinya brand kita harus mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat dan menjaga hubungan sosial yang harmonis dengan mereka. Artinya, perusahaan kita tidak boleh bersikap egois dan hanya memperhatikan konsumen atau pihak-pihak tertentu yang mendatangkan keuntungan saja. Planet artinya keberadaan brand kita diharapkan ikut berperan aktif dalam usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sedangkan profit artinya usaha kita dalam menerapkan marketing 3.0 harus mampu menghasilkan manfaat yang jelas untuk mendukung keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Jangan sampai nantinya perusahaan mengalami kerugian karena terlalu fokus pada aspek people dan planet dan mengabaikan profit. Berbuat baik boleh, asal jangan merugikan diri sendiri. Berkaitan dengan aspek people, keberadaan Rinso mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui penyelenggaraan program sosial seperti Rinso Cerdas, program beasiswa untuk anak-anak berprestasi yang kurang mampu, Rinso Anti Noda, program edukasi tentang pentingnya kebersihan dan kesehatan bagi anak-anak SD, serta Rinso Matic, program pelatihan untuk ibu rumah tangga yang ingin menjadi wirausahawan di bidang laundry. Berkaitan dengan aspek planet, Rinso berkomitmen untuk mengurangi sampah plastik dengan meluncurkan inovasi seperti kemasan refill dan kemasan daur ulang, serta menggencarkan kampanye Yuk Mulai Bijak Plastik. Komitmen Rinso untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya sampah plastik diwujudkan melalui 3 kerangka kerja. Pertama, less plastik, mengurangi penggunaan plastik. Kedua, Better Plastic, meluncurkan kemasan pouch hasil daur ulang pertama di Indonesia. Dan terakhir, No Plastic, menjual Rinso dengan sistem refill atau isi ulang dan menyediakan refill station di berbagai titik di Indonesia. People, planet, dan terakhir, profit. Walaupun Rinso menaruh perhatian khusus pada aspek people dan planet yang butuh biaya besar, namun Rinso tidak mengalami kerugian. Kinerja merek itu justru semakin baik. Buktinya, saat ini Rinso telah menjadi merek generik untuk produk deterjen di Indonesia. Artinya, banyak orang yang menyebut deterjen dengan nama Rinso, meskipun merek yang dimaksud terkadang berbeda. Ini menunjukkan bahwa Rinso merupakan merek yang paling mudah diingat oleh konsumen untuk kategori produk deterjen. Pemenuhan kebutuhan fungsional, emosional, dan spiritual dari pelanggan adalah bukti bahwa Rinso sukses dalam menerapkan strategi marketing 3.0. Dengan cerdas, merek ini mampu mengelola secara harmonis 3 aspek utama dalam marketing 3.0, people, planet, dan profit. Hasilnya, keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sekarang, giliran Anda.